Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Setelah kemenangan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini dikabarkan telah membeberkan target besar Indonesia berikutnya. Dalam wawancara dengan media Italia, Corriere dello Sport, Erick mengungkapkan bahwa target PSSI selanjutnya adalah meraih juara ASEAN Cup, lolos ke Olimpiade, dan tampil di Piala Dunia 2026. Lebih jauh lagi, dirinya bersama PSSI bahkan punya cita-cita untuk membawa Indonesia masuk dalam 15 besar dunia di ranking FIFA pada tahun 2045 mendatang. Semenjak kebergabungannya dengan PSSI, Erick Thohir memang sudah banyak memberikan kontribusi kepada Timnas Garuda. Salah satu kontribusi yang paling besar adalah kebijakan naturalisasi yang telah ia jalankan hingga saat ini. Hasil dari kebijakan ini tentunya bisa kita lihat dari prestasi Indonesia belakangan. Timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan Timnas Indonesia juga berhasil lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok usia pada tahun 2024 ini. Didasari oleh hal inilah, Erick Thohir akhirnya berani menyatakan target besarnya kepada publik. Lantas apakah Indonesia sudah siap untuk merealisasikan rencana ini? Football lovers, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe dulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Mengingat soal target besar Erick Thohir untuk memajukan Timnas Indonesia, salah satu upaya untuk mewujudkan hal ini tentunya adalah dengan pembinaan pemain muda lokal. Jika Indonesia mau berkembang di dunia sepak bola, pemberdayaan pemain lokal jadi salah satu kunci utama dalam meraihnya. Talenta muda di tanah air sendiri sebenarnya sangat melimpah. Hal ini terbukti dari banyaknya anak-anak di kampung yang gemar bermain bola. Sayangnya masalah ada pada bagaimana cara kita mengelola dan mengasah mereka supaya bisa berkembang dan bersaing di level internasional lainnya. Sekarang ini tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan naturalisasi pemain keturunan. Memang, kebijakan naturalisasi bisa jadi solusi sementara buat meningkatkan kualitas tim dalam waktu singkat. Tapi kalau terus-terusan mengandalkan pemain keturunan, Akademi Indonesia tidak akan berkembang maju. Indonesia tidak bisa cuma berharap pada pemain-pemain luar yang punya darah lokal. Akan tetapi harus ada perubahan mendasar di akademinya, agar nantinya kita bisa punya pemain lokal dengan kualitas yang tidak kalah saing. Sistem akademi sepak bola sendiri di Indonesia sebenarnya sudah ada, bahkan bisa dibilang cukup banyak. Tapi sebagian besar dari mereka hanya fokus pada perkembangan bisnisnya saja, dibandingkan dengan memajukan visi jangka panjang. Jika kita lihat akademi-akademi besar di luar negeri seperti La Masia di Barcelona atau Akademi Ajax di Belanda, mereka semua sudah punya sistem yang terstruktur dan bisa menghasilkan pemain-pemain hebat yang langsung meluncur ke tim utama. Nah, sementara Indonesia dengan segala potensi talenta mudanya, tentu harus mulai membenahi akademi-akademi ini supaya bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas, seperti halnya Spanyol dan Belanda. Pembenahan di sektor akademi menjadi salah satu hal pertama yang wajib dilakukan. Bukan hanya berfokus pada pemain-pemain naturalisasi atau yang sudah terkenal. Kita perlu membangun fondasi yang kuat dari bawah, dengan cara memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak muda Indonesia untuk berkembang melalui pembinaan yang benar. Jika bicara soal sepak bola di sebuah negara, tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya liga. Liga sepak bola biasanya jadi tempat untuk para pemain muda mengasah kemampuan dan menjadi ajang untuk menunjukkan kualitas mereka. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri, liga saat ini lebih sering menyuguhkan drama ketimbang pertandingan yang menginspirasi.
Seringkali dalam tiap pertandingannya, kita bisa mendengar kabar yang kurang mengenakan dari Liga Indonesia. Mulai dari wasit curang, jadwal yang kacau, sampai yang paling sering adalah kerusuhan antar penonton. Drama-drama seperti itu jelas bukan sebuah hal yang sehat buat perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan adanya drama seperti itu, tak jarang pemain berbakat malah jadi lebih memilih untuk bermain di luar negeri saja, di liga yang lebih terorganisir dan profesional. Dalam hal pembenahan liga ini, kita harus melihat Jepang sebagai contohnya. Di Jepang, J-League bisa terus menyuplai pemain-pemain muda berbakat untuk timnas mereka, karena liga di sana berjalan dengan baik dan punya sistem yang jelas. Dengan liga yang lebih profesional, pemain bisa terus berkembang dan berkompetisi dengan sehat. Jadi daripada pemain muda Indonesia bermain di liga luar, lebih baik kita ciptakan lingkungan yang support di liga domestik. Selain itu, kualitas pertandingan di Liga Indonesia juga seringkali terhambat oleh masalah manajerial dan kurangnya perhatian terhadap peraturan yang jelas. Banyak klub yang lebih fokus pada drama internal atau masalah keuangan, ketimbang membangun tim yang solid. Kalau liga kita terus begini, Indonesia jelas akan ketinggalan jauh dibandingkan dengan negara-negara yang lebih dulu maju dalam hal sepak bola. Para pemain kita pun akan semakin sulit untuk berkembang dan meraih potensi maksimalnya. Pada intinya, jika Indonesia ingin mencapai target PSSI, maka liga di Indonesia juga harus segera dibenahi. Jangan sampai drama-drama seperti ini terus mengganggu jalannya kompetisi. Seperti yang kita ketahui, sepak bola sekarang sudah memasuki era modern yang tidak bisa lepas dari teknologi. Di negara-negara maju, sepak bola sudah memakai berbagai macam teknologi canggih untuk mendukung perkembangan pemain. Mulai dari GPS tracker untuk mengukur performa pemain, hingga software untuk menganalisis pertandingan. Semua teknologi ini penting buat meningkatkan kualitas timnas. Tapi di Indonesia, hal-hal seperti ini masih jarang diterapkan. Meskipun Indonesia sudah punya banyak stadion-stadion megah yang berdiri di seluruh kota, tapi fasilitas pendukung lain nyatanya masih sering kali diabaikan. Misalnya saja pada masalah kebugaran dan pemulihan cedera. Di negara maju, mereka punya teknologi canggih dan paramedis khusus untuk memantau kondisi fisik pemain, termasuk cedera ringan sekalipun. Di Indonesia, seringkali pemain masih mengandalkan es batu untuk mengobati cedera ringan. Memang, es batu adalah penanganan pertama sebuah cedera, akan tetapi hal seperti ini menjadi kesan kalau salah satu kendala besar dalam perkembangan sepak bola kita adalah teknologi dan fasilitas. Jika kita ingin timnas Indonesia punya kualitas yang lebih baik, kita tentunya harus melengkapi pelatihan dengan fasilitas yang lebih canggih, termasuk analisis data pertandingan dan latihan berbasis teknologi. Jangan sampai pemain kita cuma mengandalkan latihan fisik biasa tanpa ada analisis lebih lanjut tentang kekurangan dan kelebihan mereka. Dengan teknologi yang tepat, pemain bisa lebih cepat berkembang dan meningkatkan performa mereka di lapangan. Jadi untuk mencapai target besar ke-15 besar FIFA tahun 2045, Indonesia perlu sekali memperhatikan sektor infrastruktur dan teknologi ini. Dengan fasilitas yang memadai dan teknologi yang mendukung, kita bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pembangunan stadion saja belum cukup, kita butuh lebih dari itu untuk bersaing di kancah internasional, apalagi yang dibicarakan adalah 15 besar dunia. Hal terakhir yang tidak kalah penting dalam perjalanan membangun sepak bola Indonesia adalah mentalitas pemain. Kita punya banyak bakat, tapi seringkali mentalitas pemain kita yang kurang mendukung untuk bersaing di level internasional. Banyak pemain yang masih lebih mementingkan gaya hidup daripada fokus pada karir sepak bola mereka. Misalnya begadang sampai larut malam atau pola makan yang kurang terjaga, yang pada akhirnya berdampak pada performa mereka di lapangan. Dalam hal ini, Indonesia perlu mencontoh disiplin yang diterapkan oleh pemain-pemain Jepang dan Korea Selatan. Mereka bisa sukses bukan hanya karena taktik mereka yang hebat, tapi juga karena mentalitas dan kedisiplinan pemainnya yang tinggi. Pemain-pemain di sana punya komitmen untuk menjaga tubuh mereka, mengatur pola makan, dan terus berlatih agar selalu berada di puncak performa. Mentalitas seperti inilah yang harus dimiliki oleh pemain Indonesia agar bisa bersaing di level dunia. Disiplin dan mentalitas yang kuat itu bukan hanya penting untuk para pemain, tapi juga untuk pelatih dan semua elemen yang terlibat dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Meskipun masih banyak yang harus dibenahi, nyatanya mimpi Erick Thohir untuk membawa Indonesia ke peringkat atas dunia masih mungkin saja terjadi.
Kalau kita ingin mewujudkan mimpi ini, tentunya kita harus bangun mentalitas yang kuat di semua lini, dari pemain, pelatih, sampai manajer. Semua harus memiliki visi dan semangat yang sama untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan mencapai peringkat 15 besar FIFA di tahun emas Indonesia 2045. Dengan segala tantangan yang ada, kita harus tetap optimis. Target besar Erick Thohir bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat, Indonesia bisa mewujudkan mimpi menjadi negara sepak bola yang diperhitungkan di dunia. Demikianlah Football Lovers, pembahasan singkat mengenai target Erick Thohir selanjutnya, dan bagaimana upaya kita untuk mewujudkan mimpi itu. Menurut Football Lovers sendiri bagaimana? Dengan upaya-upaya yang sudah disebutkan tadi, bisakah Indonesia mewujudkan target kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.